Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih dan karunia-Nya serta penyertaannya kembali menyertai kita pada malam hari ini, hingga kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Walaupun kita tahu kita dalam suasana duka, namun kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati, sumber kekuatan. Sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pertama-tama, yang terhormat Majelis Gereja, Bapak Pendeta, Penatua Diaken, secara khusus dari Jemaat Letek dan juga dari jemaat-jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini. Yang terhormat pemerintah, mulai dari lingkup Kecamatan Bituang, Kelurahan hingga Lemban, yang mungkin juga hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang hadir pada saat ini. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung, kemudian ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Martin Batara MTH dan pemandu liturgi oleh Ibu Diaken Helda Alo Sitandi. Kemudian yang ketiga, informasi dari Majelis Gereja. Yang keempat, istirahat dan penutup. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada Bapak Pendeta dan Ibu Helda Alo Sitandi dipersilakan. Shalom buat kita semua. Ibadah penghiburan yang kedua di almarhum Herlina Arduan Sapangalo. Kita akan mulai. Mari Bapak Ibu, kita tinggalkan segala kesibukan kita, karena tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita akan menyanyi dari PKJ 285 ayat pertama. Bila badai hidup menerpa. Dan cobaan pun datang mengganggu,
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam litani pengharapan, yaitu Mazmur 39 ayat 2 sampai yang ke-7. Pikirku, aku hendak menjaga diri. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Aku keluh, aku diam. Hatiku bergejolak dalam diriku. Iya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Sungguh, hanya beberapa telompak saja kau tentukan umurku. Iya, adalah bayangan yang berlalu. MKB 150 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Dipersilakan puji-pujian dari PKB Jemaat Letek kepada PKB, dipersilakan. Ombak
kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa.
lako mintuk rapu sia mintuk kombongan salok turang polante tarampak maindun la dibasa sia la dinanong tu sukaran aluk na pong matua miko mitatu utun di olo na pong matua ta salay menting nyarakan langan buang ya mo otoona pak tunduan tunangka kombong itelangi solalino siya mintuna ang gemariti tuwa kalang kaparanuan siya lang kapatonganan belan na kyalo siya kianga kumua may tarro siya mitandete may agad katuangki lanti mabungi to timo opuang langkan kamalilinan bilang na kamatian apa kipatongan kumua kamu matulalang siya kamanagparan siya katuan kinay saya tuutun mapasari ya mo to na napamatoto kan kadami ya mo kadatuo siya may patuo apa kita day kumo kami tito tang pakulekan tutang pabilakan teto kapisanan yung kaliki o puwak yang motosekan men kadungan pina mangando kumua labi bengkan di kamatotoran mulai di puang pina masalok lakini pada umpe marangi te kadami mendadi kada kaparanuan kada kapatonganan kada tu umpabu tu kamatotoran yang betul buang pasiri akan di kamar pasambilan ti mabu itu ti teranakan opuang situ dalam pak perayaan yang betul tu pelakungki tu kisah mati Allah malabi ini umputiti anak kaburumi pungki pang Yesus Kristus yang mau lalang kasalamaran amin sam seluruh tu dipasakelan puang kadana pung matua tu lada tabasa lamai kitab Ayub pasal itu Ayub pasal itu angka misa selaku 10 kadang pematua tang mandu marak tak araka tutolino do kulik na padang tang susiraka alona to sumaro to katonna susi tumis akaunan kamali pentonganan baatu susimis atau sumar umpiagi tu sarona susidu kato tu aku dipaketa kama parisan pirang-pirang bulan sia dipapatuan nak kamandasan pirang-pirang bumi ya kemale nak mama kutang nak kumua pirang rakula milik apa malam betu bumi ang kumosomo membaliang-liang selakotil atekna mesian ya tu kaliku nasi tutu imo uli-uli siati kurung-kurung tukuliku saya tukuliku mas sendang-sendang sia maknana kamatirasan na Allahku losong anapanikuan sia madoming selako upuuna sia te itu diranuan kilalai ya tu katuangku sang penanari saya tu matangku te manala untiroi tu melona minda-minda umpat apai nak mata te manala untiro nak mi papatui mo matammi apa tak ademo
Susi togaun pak demosia sumayo-mayo malikabu. Susi duka tuminda-minda mengkalorok kolino tomati. Te mo na kendek sule. Te len mo na sule lakobanan na. Siya tang natiro mo tu inan katorwan na. Amin. Ya tu tomo pak siya rongkok ya mo tu kita solanasa. Tu tontong umperangi siya umpog atiyo sukaran aluk na pong matua. Kabutuy kaparanuan tu diona kamaparisan. Menemukan harapan di tengah penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada seorang penulis buku, mungkin kita sudah pernah membaca bukunya ya. Dia adalah seorang penulis buku dan sekaligus seorang pendeta, teolog terkemuka dari Amerika Serikat, yang telah mempengaruhi jutaan orang Kristen di seluruh dunia. Bahkan orang ini adalah pendiri Heidelberg Church, ya. Namanya Rick Warren, ya, Rick Warren. Ada satu pengajaran yang sangat terkenal ya dalam bukunya The Purpose Driven Life, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Rick Warren katakan begini, you will never know that God is all you need until God is all you got. Ya, dia katakan begini, kamu tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kamu butuhkan sampai Tuhan menjadi satu-satunya yang kamu miliki. Apa yang disampaikan oleh Rick Warren ini, saudara-saudara, sebuah kalimat yang sangat singkat namun memberikan makna yang begitu dalam. Dia mau menunjukkan sebuah kebenaran rohani yang seringkali hanya bisa kita pahami di tengah-tengah penderitaan. Bahwa selama hidup kita masih dipenuhi oleh kenyamanan, masih ada kesehatan yang baik kok, ngelap-lap nasang siapa kita masih punya keluarga yang utuh, pekerjaan kita mungkin masih stabil sampai hari ini, dan kebutuhan kita mungkin terus tercukupi. Kita cenderung menaruh rasa aman dan pengharapannya kita lihat pada hal-hal yang bisa menjamin. Ya, saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Oke, kalau Tuhan memang kita akui adalah Tuhan yang kita sembah, tanpa kita sadari seringkali ia bukanlah pribadi yang pertama kita cari ketika masalah datang. Kula dikilali siapa kata pematoki masan nanti. Namun ketika semua itu hilang, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ketika itu sudah mulai perlahan-perlahan hilang, apalagi kalau kita kehilangan orang yang paling kita kasihi, orang yang paling kita cintai, atau ketika harapan terus runtuh satu persatu, disinilah kita akhirnya benar-benar berpaling kepada Tuhan, bukan
Hanya dialah pribadi yang satu-satunya kita akan cari. Ya. Itulah titik yang paling gelap dan paling menyakitkan dalam hidup kita. Kita menemukan sesuatu yang selama ini kita tidak sadari. Bahwa Tuhan saja sudah lebih dari cukup. Inilah yang dialami oleh Ayub. Siapa sih Ayub? Tentu satu tokoh Alkitab pada zamannya. Sudah tidak asing lagi kalau kita membaca Ayub pasal 1 ya. Dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Ya, orang yang saleh, orang yang taat. Orang yang semasa hidupnya selalu bergaul dengan Allah. Siapa sih yang tidak kenal Ayub? Orang yang takut akan Tuhan. Namun kenapa Tuhan mengizinkan ya sesuatu kehilangan? Ya, Tuhan mengizinkan sebuah penderitaan yang menerpa Ayub, kehilangan segala-galanya, tidak ada satupun yang tersisa. Bayangkan saja kita berada di posisi Ayub, ya. Sungguh berat penderitaan yang dialaminya. Itulah sebabnya dari lubang penderitaan yang paling dalam itulah ya, Ayub justru berjumpa dengan Tuhan secara lebih nyata ya. Dia berjumpa dengan Tuhan secara lebih nyata dari sebelumnya ya. Dia disadarkan dia telah menemukan sebuah cinta yang sejati, cinta pada pengenalan akan Tuhan yang selama ini tidak disadari oleh Ayub. Oke lah, kalaupun Ayub disebut sebagai orang yang saleh, tetapi masih ada kedalaman-kedalaman tertentu yang tidak disadarinya, sehingga melalui penderitaan itu ada kesadaran untuk menemukan bahwa inilah hidup yang sejati. Marilah kita melihat bagaimana menghadapi realitas hidup yang keras dengan kejujuran dan keteguhan iman yang tidak melepaskan Tuhan. Dalam perikop yang kita baca hari ini, kita mendengar keluhan yang sangat jujur dari seorang yang sedang menderita. Ya. Ayub tidak membohongi dirinya untuk tetap pura-pura kuat. Ya. Biasanya kita tolino, kadang kita pura-pura untuk tetap teguh, pura-pura untuk tetap kuat. Padahal di dalam diri kita, batin kita itu sangat menderita. Ya. Tapi Ayub tidak. Ayub tidak berusaha untuk pura-pura kuat di hadapan Tuhan. Tetapi ada keluhan yang sangat jujur dari seorang yang sedang menderita. Ayub tidak berpura-pura kuat, bahkan ia justru mengungkapkan dengan terbuka bagaimana rasanya hidup dalam penderitaan yang mendalam. Ya. Realitas hidup manusia memang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kelelahan, penuh dengan pergumulan. Namun justru dalam kejujuran Ayub di hadapan Tuhan, kita dapat belajar bagaimana menghadapi penderitaan kita. Uramuti akan ya, itu dalam pikiran Ayub. Namun yang ia dapatkan bukanlah penghiburan, melainkan apa? Malam-malam yang penuh dengan kegelisahan. Bayangkan bagaimana rasanya dia tidak bisa tidur karena rasa sakit, baik fisik maupun batin. Psikologi Ayub ini diperhadapkan dengan sebuah tamparan yang sangat luar biasa.
ini dialami, tentu hatinya hancur, ya. Namanya manusia diperhadapkan dengan situasi demikian, tentu hatinya hancur. Ayub berkata-kata bahwa hari-harinya itu berlalu cepat, ya, namun tanpa harapan. Ini adalah pernyataan yang sangat menyedihkan dari seorang Ayub. Waktu terus berjalan, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa situasinya itu akan membaik. Ia merasa bahwa hidupnya hanyalah hembusan napas, ya. Dirinya hanyalah hembusan napas. Namun ada sesuatu yang sangat penting yang dapat kita pelajari. Ayub tidak berdosa ketika ia mengungkapkan perasaannya secara jujur di hadapan Tuhan. Ia tidak berpaling dari Tuhan. Ia tidak mencobai Tuhan. Ya. Adakah Tuhan di tengah-tengah penderitaanku? Tidak sedikit pun kata yang keluar dari mulut Ayub untuk mau mencobai Tuhan. Meskipun ia sedang marah dan kecewa, namun ia tetap berbicara kepada Tuhan. Bukan tentang Tuhan, tapi dia bicara kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati bukan berarti kita harus selalu tersenyum dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Namun iman yang sejati itu adalah kejujuran di hadapan Tuhan, mengungkapkan rasa sakit, pertanyaan ataupun kekecewaan. Tuhan tidak menghukum Ayub karena keluhannya. Sebaliknya di akhir kitab Ayub, Tuhan justru apa? Membelanya, ya. Tuhan justru membelanya. Ayub tetap memilih untuk jujur. Tidak ada yang bisa kita simpan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan menghargai kejujuran itu, saudara. Sekali lagi, Tuhan menghargai kejujuran itu. Hal ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengakui realitas penderitaan. Ya. Ia mengakui dengan jujur bahwa ia sedang sangat menderita. Pengalaman Ayub ini bukanlah pengalaman yang sendirian. Jauh sebelum Ayub, ya, Raja Daud sudah mengalami itu, sudah pernah merasakannya. Dalam Mazmur 32 ayat 2-7 yang kita baca tadi, Daud mengakui bahwa ia mencoba untuk diam dan menahan semua perasaannya, ya. Dia berusaha untuk menahan perasaannya. Ia tidak mau mengeluh, ia tidak mau berbicara. Namun semakin ia diam, semakin besar kesakitan itu membakar di dalam hatinya, hingga akhirnya ia tidak sanggup lagi menahan diri dan harus berbicara. Sehingga apa? Daud pun merenungkan betapa singkatnya hidup manusia itu. Hanya beberapa jengkal, ya. Daud dalam pengakuannya mengatakan hanya beberapa jengkal, hanyalah uap, seperti bayangan yang berjalan tanpa tujuan. Ya. Kata-kata Daud ini nyaris sama dengan apa yang dikeluhkan Ayub dalam bacaan kita hari ini, bahwa hidup ini singkat, rapuh, dan terasa berlalu tanpa harapan. Namun perhatikanlah satu hal yang luar biasa dari keduanya ini, bahwa mereka tidak pergi menjauh dari Tuhan. Ya, dia tidak menjauh dari Tuhan, justru mereka datang kepada Tuhan. Kumana inalasiki adiupuma Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita membawa seluruh hidup pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan katakan, Tuhan, saya punya masalah yang besar, tapi katakanlah bahwa saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang besar, bukan masalah yang besar, tapi Tuhan yang melampaui segalanya. Ya. Itulah yang akan menjawab kerinduan kita. Ayub menyeru kepada Tuhan. Inilah yang mengajarkan kita bahwa membawa luka dan air mata kepada Tuhan itu bukanlah tanda bahwa kita memiliki iman yang lemah, tetapi justru itulah iman yang paling jujur dan paling
berani. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, hidup yang kita jalani ini kok ya dengan sang atun. Kita pengot katakan segala sesuatu ada waktunya. Dengan sangnya atunnya. Tuh itu ya tentu kita punya batas hidup. Itulah sebabnya Pater Trapp mengatakan ya dia memberikan sebuah simbol ya, kalau di telapak tangan kita itu ada guratan-guratan yang hampir mirip model M ya Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan telapak tangan kita, ada hampir guratannya mirip M. Ada M di sebelah kiri, ada M di sebelah kanan, tangan kanan. Ya, mungkin ada ya Bapak Ibu. Tangan saya ini mirip M, makanya saya disebut Martin karena nama saya M. Ya. Ya, coba kita perhatikan ini yang kemudian disampaikan oleh Pater Trapp. Ya, dia kemudian menghubungkan realitas hidup manusia. Tapi akan ada waktunya kita tidak lagi berdoa. Akan ada waktunya kita tidak lagi beribadah. Ada waktunya kita tidak akan lagi bersama keluarga. Karena semuanya itu akan hilang. Kiranya hidup kita ini semakin terus berharga di hadapan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 417 ayat pertama, 5 dan ayat yang ke-7, dan akan disambung puji-pujian dari Jemaat Tunggal. Kidung Jemaat 417, serahkan pada Tuhan seluruh jemaat. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Beban kekhawatiran lepaskan sajalah, segala kesedihan tinggalkan segera. Tak mampu kau atasi segala-galanya, Rajamu yang abadi menyelesaikannya. Tuhan, tukukan diolomi si solamin tu kamajongan penangki. Tuhan, perangi tu pangandoki, kandeng talingai tu mintu pengkamoyaki. Tuhan, kapagkuletonan mo ka, masemasekan siya makariyo-riyo ka. Tuhan, kami tiro-tiro kami, makanan na
nakan ami tong usang dekang moina tumarantang may matangki na benong duka tupenanki tang laka tukang umpel ambi komi ya umpel karapai komi ina dalam terang mio kuat laporai ami tontong dari podori duka babatakan ika kitontong sama Mase-masekan siya makario-riokan Tuhan yami tiro-tirokan ni Pagkananakan ami tongkang usan dekan Moya tumarantang may matangki na benong duka tupenangki tang laka tukang umpel ambi komi siya umpel karapai komi inang lang penang mio kuat wapurai ami tontong dadi podori duka babatakan ika kitontong sabaran ina lalan penang mio kuat wapurai ami tontong dadi podori duka babatakan ika kitong sabaran podori duka babatakan ika kitong sabaran Bahkan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ketika kami senantiasa mengakui bahwa semua yang Tuhan izinkan dalam hidup ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi kami diperhadapkan pada sebuah musik bahwa segala sesuatu ada waktunya. Namun ajar kami untuk tetap hidup dalam pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sekalipun kami diperhadapkan dengan kematian, justru semakin meneguhkan kami, tidak membuat kami takut dan khawatir. Karena Engkaulah sumber kebangkitan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada hidup kekal bagi setiap orang yang percaya. Sesungguhnya keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini hanyalah sementara, tetapi pengharapan yang pasti bahwa pada akhir
bersyukur untuk setiap perkara-perkara hidup Tuhan boleh izinkan untuk terus kami alami. Tuhan selalu terus melawat hidup kami. Engkau selalu terus berperkara. Bahkan ketika kami lemah, justru disitulah kami terus mengalami kehadiran Allah. Justru di dalam kelemahan itu jugalah kuasa Allah semakin nyata. Kiranya kami senantiasa selalu dihidupi oleh pengakuan itu, bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Sekalipun kami kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidup kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, tetapi kami tidak pernah kehilangan Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Allah Tritunggal yang senantiasa menyertai kami. Bahkan dalam segala kekhawatiran itu Tuhan senantiasa menangkungnya. Tangan Tuhan selalu menuntun kami melewati segala kesulitan. Karena ketika kami selalu terus percaya kepada Tuhan, tentu tidak akan membuat kami binasa di tengah-tengah pergumulan. Bahkan Tuhan selalu mengalihkan yang paling susah pun menjadi sebuah kebajikan di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami malam hari ini dan seterusnya. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan selalu menuntun kami melewati malam ini. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya melalui penyembahan ini Tuhanlah yang dimuliakan, dan jadikanlah kami sebagai penyembah yang benar, yang terus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan kembali. Tuntun dan sertai kami, dan setiap orang yang masih terus berada di pelataran duka ini, kami percaya Tuhan yang akan selalu menyertainya. Diberkatilah hidup kami, dan diberkatilah setiap puji-pujian yang boleh kami lantunkan bersama. Kiranya itu menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, seru sembahyang kami. Di dalam doa dan permohonan kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat yang selalu mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian. Dalam hidup ini kita diingatkan oleh firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru atau Peturona, katuan baru, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Yesus segala-galanya. Yesus segalanya, hanya mentari
Tuhan yang telah kamu dengarkan. Datanglah kepadanya dengan jujur, ungkapkan pergumulan, dan percayalah bahwa Ia mendengar setiap keluhan dan peduli dengan setiap derayan air mata. Arahkan hidupmu, arahkan seluruh pikiranmu, hatimu kepadanya, dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Segenap rumpun keluarga, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu menopang keluarga dalam menjalani hidup ini. Percayalah bahwa ada Tuhan yang tetap setia menemani segenap rumpun keluarga. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mana